Nah, ini kita dikejar anjing, sahabat. Menyalak-nyalak anjingnya. Ini dia anjingnya, sahabat. Ini menyalak terus anjingnya. Bikin ngeri aja dah. Nah, itu sahabat, penampakan villa atau panisan di sana tuh, sahabat ya. Di sana tuh. Itu hanya ada beberapa bangunan, sahabat. Yang tadi yang panisan, dan ini yang apa? Yang barusan tuh, yang pabrik penggilingan padi. Nah, ini. Dan ini mungkin tempat untuk niis ya, sahabat ya. Atau kalau di Cipanas sih villa gitu, sahabat ya. Kalau di sini ya. Nah, ini penampakan bentengnya, sahabat. Bentengnya tinggi banget tuh. Ini awal tuh sampai ke sana tuh dikelilingi semua benteng sampai ke atas, sahabat. Dan nah, bentengnya sangat panjang, sahabat tuh. Luas sekali ini bentengnya. Dan sepanjang jalan ini dikelilingi benteng, dan di atasnya ada istana, sahabat. Dan di sini ditanami pohon-pohon kadu atau duren. Kalau bahasa sini kadu, kalau kerennya duren gitu, sahabat ya. Dan ini merupakan titik awal. Nah, ini kita dikejar anjing, sahabat. Menyalak-nyalak anjingnya. Ini dia anjingnya, sahabat. Ini menyalak terus anjingnya. Bikin ngeri aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Arkan 82, dan hari ini saya lagi berada di alam pedesaan Cianjur. Tepatnya kita berada di Desa Sukacari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Dan rencananya saya akan eksplor sebuah bangunan yang menyerupai istana yang ada di perkampungan Cianjur. Karena dikatakan menyerupai istana, sahabat, bangunan ini sangat mewah, milik seorang pengusaha kaya raya asal dari Cianjur ya, sahabat ya. Dan halamannya semuanya dikelilingi oleh benteng yang tinggi dan sangat luas, sahabat. Dan istananya tepatnya di balik bukit ini, sahabat ya. Di balik bukit ini, di atas gunung, di tengah hutan ini, sahabat ya. Karena posisinya ada di dalam hutan di balik bukit ini. Dan kita akan langsung ke sana, menuju ke sana. Oke, kita gaskeun, sahabat. Dan kebetulan ini suasana pagi yang indah. Dan di sini, sahabat, di Cianjur ini sudah mulai pada panen nih. Padinya udah mulai dipanen, dan ini akan ditanam kembali mungkin. Udah ada penyewaian tanaman padi. Dan seperti ini situasinya. Dan di sana ada gunung gede ya, sahabat ya. Di balik awan yang di sana tuh. Indah sekali pokoknya, sahabat. Mantap. Ini alam pedesaan Jawa Barat yang indah sekali. Dan saya dikejar anjing, sahabat. Ini menyalak terus anjingnya. Kedengaran nggak tuh? Menyalak terus. Oke, kita lanjutkan perjalanannya menuju istana yang saya tuju tadi. Dan ini, sahabat, untuk jalanannya masih udah bagus ya, sahabat ya. Udah diaspal sebagian. Dan kita akan lanjut melihat-lihat bagaimana kondisi istananya atau bangunan rumah yang menyerupai istana. Karena ini rumahnya mewah, sahabat, besar, dan ini dikelilingi benteng yang tinggi, yang mungkin orang biasa gak bakalan mampu membuatnya, sahabat ya. Hanya orang-orang kaya yang mampu membuat benteng seperti itu, sahabat ya. Benteng yang sangat tinggi, luas. Dan ini menuju ke istana ini, ke lokasi rumah tersebut, masih asri, sahabat. Dan masih
dipatati dengan pepohonan dan bukit-bukit sahabat ya. Kita ada di perkampungan sekali, dan ini mungkin tempat untuk niis ya sahabat ya, atau kalau di Cipanas sih pila gitu sahabat ya. Kalau di sini ya disebut paniisan saja, karena pila itu identik dengan adanya di pegunungan yang sejuk, yang dingin, dan biasanya kalau di sini di Cianjur ya di Cipanas kalau pila itu disebutnya. Kalau di sini, kalau di kampung-kampung, rumah singgah atau paniisan sahabat ya. Dan kita mulai mendekat ya. Ini nanjak kita sahabat, jalannya nanjak sekali, dan mungkin sebentar lagi akan melihat sebuah benteng yang sangat luas sahabat ya, yang sangat kokoh. Ini udah kita masuk kawasan hutannya sahabat. Ini kawasan hutan yang sangat sepi. Nah ini pohon-pohon bambu sahabat. Ini hutannya, wah masih hutan banget sahabat. Jadi jarang sekali aktivitas orang ke sini, kecuali kalau bertani mungkin sahabat. Lumayan ngos-ngosan sahabat, barusan nanjak. Wah ini hutan lah, hutan banget sahabat tuh. Dan di balik bukit ini ya istananya gitu ya, bangunan yang bak istana sahabat. Nah, ini jalannya lumayan lega gitu, bisa masuk mobil satu. Nah ini titik awal sahabat, lokasi istana yang ada di Cianjur ini. Nah ini udah kelihatan bentengnya sahabat. Coba kita akan lihat bentengnya. Oke, kita akan melihat bentengnya sahabat. Nah seperti ini. Nah ini penampakan bentengnya sahabat. Bentengnya tinggi banget tuh. Ini awal tuh sampai ke sana tuh dikelilingi semua benteng sampai ke atas sahabat. Dan nah bentengnya sangat panjang sahabat tuh, luas sekali ini bentengnya. Dan sepanjang jalan ini dikelilingi benteng, dan di atasnya ada istana sahabat. Dan di sini ditanami pohon-pohon kadu atau duren. Kalau bahasa sini kadu, kalau kerennya duren gitu sahabat ya. Dan ini merupakan titik awal dari benteng atau pemagar istana yang ada di atas sahabat ya. Ini titiknya ya. Kita udah sampai dan kita akan lanjut perjalanan menuju ke sana. Mungkin mudah-mudahan kita bisa masuk ya sahabat ya, mudah-mudahan. Dan ini sangat dijaga ketat ya sahabat oleh centeng-centengnya. Untuk masuk ke lokasi ini sebetulnya tidak sembarang orang bisa masuk, dan tidak diizinkan banyak orang masuk ke sini sahabat ya. Soalnya bukan tempat umum. Ini merupakan peristirahatan atau paniisan seorang yang kaya raya dari Cianjur sahabat. Dan ini bentengnya sangat panjang sekali, nggak tahu berapa puluh kilometer ini luas tanahnya sahabat. Soalnya sebagian dari gunung ini udah jadi milik beliau gitu sahabat ya. Dan ini benteng tinggi banget sahabat, mengelilingi rumahnya, dan mungkin jarang orang yang bisa masuk orang sini ke sini selain karyawannya mungkin ya sahabat ya. Kalau karyawannya ya bisa masuk sini. Ini suasana pagi banget sahabat. Kok nama ini teh di tengah hutan sahabat seperti ini. Bentengnya tinggi banget sahabat tuh. Ini benteng tuh, benteng yang mengelilingi paniisannya itu sahabat.
Dan di sini tuh sebetulnya ada di atas ini ada 3 buah makam keramat sahabat yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang tertentu untuk mengalap berkah ya mungkin sahabat. Dan ini dia hutan bambu sahabat. Ini hutan bambunya rimbun sekali coba. Oh, Mas bro, kemana tuh ya teh? Ayo, teman-teman Usrip mungkin ya mau usaha beliau ini. Dan hutan bambunya sangat lebat sahabat ya, sangat lebat sekali. Dan ya ini jalur bukan jalur sibuk ya sahabat, jadi jalur tertentu yang sering lewat sini sahabat. Karena sebelum ini dibersihkan, sebelum ini tuh kan ini udah apa namanya teh, ini kan udah dipotong-potong tuh bambunya. Dulu tuh sebelum ada pembersihan di sini tuh rimbun sekali sahabat, bambunya sampai ke jalan-jalan gitu. Jadi pakai motor juga kena gibas ini daunnya gitu, daun bambu sahabat. Dan ini hutan bambu yang sangat lebat sahabat ya, seperti ini tuh, luas sekali, lebat sekali ini hutan bambunya. Oh sahabat, pokoknya mah ini teh bentengnya luas banget sahabat, tinggi dan panjang, tinggi dan panjang tuh bentengnya ini. Dari sana, ujung sana sampai sini tuh lumayan agak lama juga sahabat. Dan kita akan lanjutkan perjalanan melihat istana yang ada di sini sahabat ya. Dan ini sepi, lagi sepi, masih sepi sahabat jalur ke sini, soalnya masih pagi dan kita lagi cari suasana angin yang segar sahabat dalam pedesaan ini. Dan kita akan cari itunya apa di apa namanya tuh, cari gerbangnya di mana gitu sahabat ya, gerbangnya itu soalnya ini sangat luas sekali sahabat ya. Ini jalannya ada yang becek, becek sekali jalannya, tapi ya masih bisalah jalan. Kalau mobil motor masih bisa masuk ke sini sahabat. Seperti ini. Nah, ini agak terangan dikit, masih agak terangan sahabat ya. Oh, ini lokasinya indah banget sahabat. Ini di pedesaan Jawa Barat tuh pada indah sahabat suasana teh. Kalau pagi teh burung-burung berkicau sahabat. Ini masih benteng terus sahabat ya, bentengnya masih panjang yang kita akan lalui, susuri gitu ya sahabat ya. Oh, kena suasana pagi yang cerah dan indah sahabat. Nah seperti ini keadaan bentengnya. Wah bener ini, pokoknya mah indah sekali sahabat kalau di sini mah. Makanya dijadikan tempat paniisan sama orang kaya sahabat. Seperti inilah lokasinya sahabat ya, sangat luas nih bentengnya. Ini sepanjang gak tahu berapa kilometer ini bentengnya sahabat. Pokoknya mah luas sekali bentengnya ini teh. Wah ini genangan sahabat di sini. Aduh, gimana ya? Bentar. Kan mundur lagi. Ini genangan soalnya. Nah itu sahabat, penampakan apa namanya, penampakan villa atau panisan di sana tuh sahabat ya. Di sana tuh ada di atas gunung, di atas bukit, di daerah sini, daerah Cianjur ya sahabat tuh. Ini dikelilingi benteng sahabat, kelihatan kan loh, sepanjang tanah ini atau gunung ini dikelilingi benteng sahabat tuh semuanya. Dan kita gak bisa masuk soalnya ada penjagaan dan kita tidak diizinkan untuk masuk sahabat. Nah di sana ya
vilanya sahabat tuh di sana. Pokoknya nama mewah lah kalau ukuran untuk orang sini sahabat ya. Dibilangkan istana ya sesuai lah, soalnya milik orang kaya sahabat ya, seperti itu. Ini sepanjang betul-betulnya sahabat ya, sepanjang gunung ini tuh dikelilingi benteng sahabat, dan ini tanah milik masyarakat seperti ini sahabat tuh, dikelilingi tanah milik masyarakat yang ditanami dengan kacang-kacangan sahabat ya. Dan di sana ada tanaman padi yang baru ditanam. Betul-betul nih sahabat, luas sekali bentengnya, dan istananya tuh kita lihat lagi sekali lagi di zoom ya, bener di atas bukit sahabat tuh. Istana dikelilingi benteng yang luas sahabat, seperti itu penampakannya. Dan kita udah sampai dan tidak diizinkan, barusan kita nggak di videoin ya sahabat, untuk minta izinnya karena nggak mau beliau ini yang menjaga di videoin, karena takut mungkin yang punyanya takut gimana sahabat ya, makanya saya tidak ditampakkan dan tidak bisa masuk sahabat, cuman kita di luar aja di sini melihatnya. Dan ini teh di dalamnya tuh ada aktivitas masyarakat ya, bertanam, bertani, dan berkebun, dan dikelilingi pohon-pohon duren. Dan di sana tuh ada katanya ada apa, peternakan sapi sahabat ya. Dan kita akan lanjutkan melihat bentengnya dari yang ujung satu lagi. Dan kita udah sampai, tidak diizinkan sahabat, dan tidak boleh divideokan karyawannya karena takut bosnya gitu ya. Jadi kita di luar aja barusan melihat apa, mengambil videonya gitu sahabat. Sahabat, sampai ke sini juga benteng tuh, di sini juga benteng semuanya. Dan di sini ada pabrik sahabat, pabrik Pak Haji. Nah, jadi di sini tuh hanya ada beberapa bangunan sahabat, yang tadi yang Pani Isan, dan ini yang apa, yang barusan tuh yang pabrik penggilingan padi. Nah, ini penggilingan padi sahabat. Jadi cuman ada beberapa aja di sini, dan karena di tengah hutan ini sahabat, kalau lemburnya di sana, di lemburannya. Jadi ini betul-betul ini masih asri sahabat ya, seperti ini. Nah, ini pabriknya sahabat. Nah, di sana pabriknya. Jadi aktivitas warga tuh tidak banyak di sini, cuman yang bertani berladang gitu. Dan di sana ya ada istana ya sahabat ya. Dan oke, kita akhiri perjalanan di sini. Dan ya mohon maaf saya tidak masuk karena penjagaannya yang ketat dan tidak mengizinkan masyarakat umum di sini untuk masuk ke dalam ya sahabat ya. Hanya kita bisa melihat dari luarnya aja, dan tampak sekali bangunan yang megah dan kokoh di atas bukit sahabat ya. Dan oke, kita akhiri perjalanan kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pohonnya sangat besar-besar di sini sahabat. Ini sekeliling tanaman-tanaman warga dan bertani di sini kebanyakan sahabat ya.